Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saya, Yux Belajar Matematika. Perkenalan, saya Devi Zarinawati. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Matematika. Di video kali ini tentunya kita akan meneruskan materi dari analisis real, yaitu materi yang berjudul limit fungsi. Nah, limit fungsi. Kita slideshow biar tampilannya agak main besar. Limit fungsi. Definisi itu jika A itu subset dari R dan C itu elemen dari R. C disebut titik limit A jika elemen itu lebih dari 0 dan F itu bisa epsilon C itu dan A itu min C itu tidak sama dengan theta, di mana F itu kan C sama dengan C min epsilon, C plus epsilon itu sama dengan persekitaran titik C. Contoh nih ya, yang pertama, A sama dengan 0,1 itu subset dari bilangan real, yaitu jika epsilon itu lebih dari 0 dan FE itu setengah dan A min setengah itu tidak sama dengan 0, sehingga setengah itu tidak titik limit A dan 2 bukan titik limit A sebab ada epsilon itu lebih dari 0, maka epsilon itu sama dengan setengah, sehingga F epsilon 2 itu dan A itu min 2 itu tidak sama dengan 0. Contoh yang kedua itu adalah A sama dengan itu himpunan yang terdiri dari setengah N 1 per N itu elemen dari N ya. Jadi elemen epsilon itu lebih dari 0. Jadi kita bacakan ini K itu elemen dari N dan 1 per K itu kurang dari epsilon. Maka FE itu 0 sama dengan min epsilon, epsilon. Untuk N itu lebih dari atau sama dengan K 1 per N itu lebih dari 1 per K dan lebih dari epsilon. Maka F epsilon 0 dan A sama dengan 1 per N dan N itu lebih dari atau sama dengan K, maka itu sama dengan 0 dan sama dengan 1 per N itu lebih dari atau sama dengan K itu tidak sama dengan 0. Jadi 0 limit itu sama dengan A. Selanjutnya yaitu teorema A subset dari RC, elemen dari RC titik limit A jika dan hanya jika XN itu subset dari A dan XA tidak sama dengan C, XA jika dan hanya jika C. Bukti nih ya, diketahui C itu titik limit A, jadi N itu epsilon dari N, F setengah C itu dan A min C itu tidak sama dengan 0. Jadi XN itu elemen dari setengah C dan A XN itu tidak sama dengan C. Akibatnya XNE epsilon elemen dari V setengah C dan XN elemen dari A XN itu tidak sama dengan C, atau XN itu elemen dari C min 1 per N C plus 1 per N. Maka XN itu elemen dari A, XN tidak sama dengan C. Dengan demikian diperoleh bahwa negatif 1 per N itu kurang dari XN min C, itu kurang dari 1 per N, XN itu elemen dari A, XN itu tidak sama dengan C. Karena limit N sama dengan min, itu min 1 per N sama dengan 0, dan limit N terhingga 1 per N sama dengan 0, maka menurut teorema Apit, limit XN itu min C sama dengan 0. Jadi XN itu subset dari A, X tidak sama dengan C, XN itu jika dan hanya jika C diketahui, maka XN itu subset dari A dikali XA itu tidak sama dengan C, 1 XA itu jika dan hanya jika C. Hal ini berarti untuk setiap epsilon itu lebih dari 0, terdapat K itu elemen dari N, sehingga untuk setiap N itu lebih dari atau sama dengan K, maka terdapat XA min epsilon itu kurang dari epsilon. Nah, kita lihat ini ya.
Nah, ini bentuknya. Jadi, Xn itu elemen dari V, C, yaitu Xn itu tidak sama dengan C, Xn itu elemen dari A. Dengan demikian, Xn itu elemen dari V, C, dan A min C, atau V, C, dan A itu min C itu tidak sama dengan 0. Contoh nih ya. Contoh limit 3x plus 2 sama dengan 3c plus 2 itu x elemen dari R. Kita lihat ini limit x plus c. Bukti, diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 sebarang. Maka kita buktikan 3x plus 2 min 3c plus 2 sama dengan 3x min c. Dipilih delta sama dengan epsilon sama dengan C. Akibatnya untuk setiap X, 0 sama dengan X min C itu lebih dari S berlaku jika 3X plus 2 min 3C plus 2 itu ini nilai mutlaknya sama dengan 3, nilai mutlak X min C ini kurang dari 3 delta sama dengan 3 epsilon per 3 sama dengan epsilon. Maka yang contoh 2 itu ya lihat 2 yaitu limit X ini X2 min 9 sampai X min 3 sama dengan 6. Buktikan ya, kita buktikan X nilai mutlak dari X kuadrat min 9 per X min 3 min 6 sama dengan X min 3. Diberikan epsilon itu lebih dari 0 sebarang. Dipilih jika delta itu sama dengan epsilon. Akibatnya untuk setiap X 0 itu X min 3 sama dengan X lebih dari epsilon berlaku jika X kuadrat min 0 per X min 3 itu min 6 sama dengan X min 3 itu lebih dari delta sama dengan epsilon. Contoh yang ketiga yaitu limit X sama dengan jika dan hanya jika C himpunannya 4x kuadrat plus X sama dengan 8 sama dengan 4C kuadrat plus C sama dengan 8. Kita buktikan ya. 4x kuadrat plus X min 8 itu sama dengan 4C kuadrat plus C min 8 sama dengan nilai mutlaknya 4x kuadrat min 4C kuadrat plus X min C, yaitu kita keluarkan ya. 4 didapat 4x kuadrat min C kuadrat ditambah X min C. Dikeluarkan 4 X min C X plus C ini X plus C plus X min C. X min C 4 X plus C plus 1, maka didapat 4X plus 4C plus 1 ini X min C, maka didapat 4X plus 4C plus 1 X min C. Ini hasilnya kurang dari atau sama dengan 4X plus 4C plus 1 X min C. Untuk X min C itu ini 1 didapatkan seperti ini ya. Sehingga 4X kuadrat plus X min 8 dikurang 4C kuadrat plus C min 8 itu kurang dari atau sama dengan 4X plus 4C plus 1 itu X min C nih. Ini buktinya akan dapat sini 41C 41 nih. Nilai mutlak 4 1 ditambah nilai mutlak C ditambah 4 nilai mutlak C ditambah 1 nilai mutlak X min C, maka didapat sama dengan 8C plus 5 nilai mutlak X min C. Diberikan nih epsilon lebih dari 0 sebarang. Pilih delta sama dengan min 1 epsilon sama per 8C plus 5. Akibatnya untuk X0 itu kurang dari X min C dan kurang dari 5. Maka 4X kuadrat jika dan hanya jika di 4X kuadrat plus X min 8 dikurang 4C kuadrat plus C min 8 itu kurang dari 8C plus 5 dan X min C. Maka kurang dari 8C plus 5 delta ya. Ini dijadikan delta, maka kurang dari 8C plus 5 epsilon per 8C plus 5 sama dengan epsilon. Kita keluarkan yang tadi ya, teorema tadi. Selanjutnya yaitu teorema kriteria barisan untuk limit. Limit X sama dengan epsilon. Ini fungsi X sama dengan L jika dan hanya jika Xn itu subset dari AXA tidak sama dengan CXA jika dan hanya jika C itu jika dan hanya
jika dan hanya jika maka oke, maaf tadi terputus. Selanjutnya kita lanjutkan tadi sampai di ini udah sampai di contoh teorema ini teorema kriteria barisan untuk limit, yaitu limit x epsilon xc jika fungsi x sama dengan L jika dan hanya jika xn itu subset dari ax tidak sama dengan c xa, itu jika maka c, dan jika maka fungsi xn itu jika maka jika fxn itu maka L. Buktikan. Oke, diketahui limit x sama dengan c itu fungsi x-nya sama dengan L. Artinya, untuk epsilon untuk ini epsilon itu sama dengan 0, didapatkan ini delta sama dengan delta c itu epsilon lebih dari 0, maka didapatkan seperti ini. Diambil seperti ini, kita lihat. Diambil sebarang xn itu subset dari A, xn tidak sama dengan C, xa jika dan hanya jika C. Untuk delta lebih dari 0 di atas, terdapat K itu elemen dari N. Sehingga jika N lebih dari atau sama dengan K, berakibat bahwa nilai mutlak xn min C itu kurang dari delta. Akibatnya, untuk N itu lebih dari atau sama dengan K, dan fungsi kita dapatkan nilai mutlak fxn min L itu kurang dari epsilon. Kurang dari epsilon ya. Selanjutnya, andaikan limit fungsi limit xc itu fungsi x-nya tidak sama dengan L. Hal ini berarti didapatkan seperti ini. Nah, didapatkan seperti ini, tetapi fungsi x sama dengan L itu kurang dari atau sama dengan epsilon 0. Maka didapatkan seperti ini. Nah, seperti fn, elemen dari n, ini xn, elemen dari A itu 0 kurang dari x 8 min c dan kurang dari 1 per n. Jadi ini barisan xn ini kok subset dari A, xn tidak sama dengan C, dan xa itu jika dan hanya jika C, tetapi fxn min sama dengan L itu lebih dari atau sama dengan epsilon. Maka diketahui fx itu jika dan hanya jika L, kontradiksi yang diketahui. Oke, selanjutnya, karena bersifat divergen, kriteria divergen. Diberikan A subset dari R, F fungsinya A jika dan hanya jika R, dan C elemen dari R titik limit A. Yang pertama, limit epsilon dari X sama dengan C itu fungsi X-nya tidak sama dengan L jika dan hanya jika Xn itu subset dari A, X A tidak sama dengan C, xa, maka didapatkan C, tetapi F fungsi Xn itu jika dan hanya jika L. Yang ke B, limit fx tidak ada jika dan hanya jika Xn itu subset dari A, xa tidak sama dengan C, xa jika dan hanya jika C, tetapi fungsi X N itu bersifat divergen. Contohnya nih ya, fx itu sama dengan cos 1 per x, x itu tidak sama dengan 0. Ambil xa sama dengan 1 per n plus 1, nih, xn tidak sama dengan 0, xa itu jika dan hanya jika 0. Tetapi fungsi xn itu sama dengan cos 1 per xn sama dengan cos n plus 1, dan itu sama dengan min 1 ya. Maka didapatkan n itu elemen dari n. Contoh yang kedua, jika Gx sama dengan 1 per X plus 3, X itu tidak sama dengan 3. Ambil Xn sama dengan min 3 plus 1 per N. Xn tidak sama dengan 3, dan Xn itu jika dan hanya jika sama dengan 3 ya. Maka, tetapi Gxn sama dengan
1 per xn plus 3 sama dengan 1 per min 3 plus 1 per n plus 3 sama dengan n. Maka didapatkan limit gx tidak ada. Yang ketiga, kita lihat ambil fungsi xn itu 3 plus 1 per n. Xn tidak sama dengan 3, xn jika dan hanya jika 3, fxn sama dengan xn plus 0 sama dengan 3 plus 1 per n plus 2 sama dengan 5 plus 1 per n jika dan hanya jika 5. Maka didapatkan xn itu sama dengan 3 min 1 per n, xn tidak sama dengan 3, maka xn itu jika dan hanya jika 3. Maka didapatkan fxn sama dengan 1 sama dengan xn kuadrat sama dengan 1 sama min 3 min 1 per n kuadrat. Nah, kuadrat sama dengan 1 min. Didapatkan 1 min 9 min 6 per n plus 1 per n kuadrat sama dengan dihasilkan dapat min 8 plus 6 per n min 1 per n kuadrat. Maka didapatkan 1 sama dengan min 8. Maka limit fx fungsi x nilai mutlak x itu tidak ada. Teorema limit fungsi f g a jika dan hanya jika r. C titik limit a jika limit fx sama dengan L dan limit gx sama dengan m. Maka kasus yang pertama yaitu limit delta fx sama dengan delta L sama dengan theta itu elemen dari R. Contoh yang kedua, limit f plus gx sama dengan L plus m. Contoh yang ketiga, limit x sama dengan c f g x sama dengan lm. Yang keempat, limit f plus g plus gx sama dengan l plus m, m tidak sama dengan 0. Definisi, jika A itu subset dari bilangan real, Fg sama dengan A dan jika dan hanya jika R. Yang pertama, F plus minus Gx sama dengan Fx plus minus Gx. Didapatkan Fgx sama dengan Fg. Fx Gx itu X itu elemen dari A. Yang kedua, B elemen dari R, Bf X sama dengan BFX itu X itu elemen dari A. Yang ketiga, jika HX tidak sama dengan 0, maka didapatkan F per NX sama dengan FX per HX. X itu elemen dari A. Bukti nih, ambil sebarang barisan XN itu subset dari AX sama AX tidak sama dengan CX itu jika dan hanya jika C sehingga FXN itu jika maka L. Akibatnya, delta Fxn sama dengan delta Fxn itu jika maka AL. Maka didapatkan limit delta Fx sama dengan delta L. Contoh yang kedua, ambil sebarang barisan nih Xn subset dari A, X tidak sama dengan CX jika maka C. Karena limit C ini, limit Fx sama dengan L, limit Gx sama dengan M, jika maka M, maka fungsi xn jika maka L dan gxn jika maka M. Akibatnya f plus gxn sama dengan fxn plus gxn jika maka L plus M. Maka didapatkan limit f plus gx sama dengan L plus M. Begitu juga contoh yang ketiga, contoh yang ini. Itu didapatkan bahwa limit f plus gx sama dengan 0 tidak sama dengan limit fx plus limit gx nih. Kita lihat ya dari sini. Oke, selanjutnya 2, ini contoh yang kedua, itu didapatkan limit fx sama dengan min 3. Maka limit fx itu bersifat tidak ada. Kenapa? Karena limit gx itu tidak ada dan limit gx itu sama dengan 8. Nih, kita lihat limit Gx sama dengan 5x 2x plus 3. Maka didapat 8 min x kuadrat min x 3. Limit fgx sama dengan min 24. Maka limit fgx itu bersifat tidak ada. Contoh yang ketiga itu limit ini juga bersifat tidak ada karena limit fx itu tidak ada, limit gx ada, limit fgx itu bersifat tidak ada. Karena limit fx ada, limit gx tidak ada. Teorema, jika f a dan jika maka r, fx itu lebih dari 0, limit fx ada jika dan hanya jika limit fx lebih dari 0. Bukti nih ya. Misalkan limit fx itu sama dengan L, andaikan L itu kurang dari 0, diambil epsilon min L itu 0, terdapat delta lebih dari 0, sehingga untuk setiap x itu A dan untuk xn min
C itu kurang dari delta. Berlaku juga untuk fx min L itu kurang dari min L. Maka didapatkan hasilnya yaitu 2L fx sama dengan 0. Itu bersifat kontradiksi dengan fx. Dan fx itu lebih dari atau sama dengan 0. Oke, selanjutnya teorema Apit. Diberikan A kurang dari subset dari real, maka didapatkan F, G, H itu A jika dan hanya jika R, C titik limit A. Jika fx itu kurang dari atau sama dengan Gx dan kurang dari atau sama dengan Hx, maka X itu elemen dari A dan X itu tidak sama dengan C. Dan limit fx itu sama dengan limit Hx sama dengan L, maka limit Gx itu sama dengan L. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching.